terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara kesayangan kita Mutiara Iman. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama, para dai, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang penuh keteladanan. Sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah atau ceramah agama Islam yang berjudul Penyebab Musibah Menurut Al-Quran. Mengapa tema ini saya angkat? Karena ini menjadi keprihatinan saya dan keprihatinan kita bersama. Sejak setiap musim penghujan, musim hujan tiba, negara kita di berbagai daerah di pelosok tanah air mengalami musibah. Baik dalam bentuk musibah banjir bandang, tanah longsor, tanah bergerak yang disebut dengan istilah likuifaksi, puting beliung dan sebagainya, melanda seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Sulawesi Selatan khususnya banjir bandang melanda Pangkep, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, Kabupaten Wajo, dan Kota Makassar, serta berbagai daerah lainnya di selatan. Di Pulau Jawa, Sukabumi dan sekitarnya luluh lantak akibat musibah banjir bandang, tanah longsor, dan tanah bergerak. Dalam skala internasional, akhir Desember 2024 adalah tahun kelam penerbangan internasional. Musibah, ada 3 pesawat yang mengalami musibah. 2 yang parah, yaitu maskapai Jeju milik Korea Selatan menewaskan 179 orang, dan di Kanada tergelincir
tidak ada korban jiwa, tapi di bandara lain, di negara lain akibat tembakan peluru juga menewaskan banyak korban. Ini musibah. Apa yang menyebabkan terjadi musibah menurut ajaran Quran? Jadi ini bukan menurut sudut pandangan BMKG dan menurut sudut pandangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi menurut Quran. Yang pertama, 7 penyebab musibah menurut Quran. Yang pertama, di surah Yasin ayat 19 Allah berfirman, kemalangan, musibah dan bencana yang menimpa kalian adalah akibat dari kemaksiatan kepada Allah. Akibat dari keterlaluan maksiat kepada Allah. Maksiat dalam pengertian yang luas mengandung makna atau arti, yaitu segala perilaku kita yang melanggar perintah Allah itu maksiat. Tapi dalam pandangan masyarakat pada umumnya, maksiat itu selalu diidentikan dengan asusila. Padahal maksiat pengertian yang luas adalah segala perilaku kita yang menentang atau melanggar perintah Allah. Tidak sholat termasuk maksiat, karena kita melanggar perintah Allah. Tidak puasa di bulan suci Ramadan termasuk maksiat, karena kita tidak melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, penyebab musibah menurut ajaran Quran tersurat di Quran surah Al-Qasas ayat 59. Allah menimpakan musibah di antara kalian karena kalian di suatu daerah banyak berbuat zalim. Ini Allah berfirman di surah Al-Qasas 59. Allah menghancurkan suatu daerah karena di daerah itu, di tempat itu banyak perbuatan zalim. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Apa contoh perbuatan zalim yang di satu daerah yang menyebabkan Allah hancurkan suatu daerah, tipe suatu musibah atau bencana? Sekarang ini kasus anak yang durhaka kepada orang tuanya semakin meningkat dari hari ke hari. Kasus istri durhaka kepada suaminya semakin meningkat dari hari ke hari.
haraj atau pembunuhan semakin meningkat dari hari ke hari. Baru-baru ini saya kaget mendengar berita ada kakek yang membunuh cucunya sendiri akibat persoalan sepele. Cucunya memainkan botol-botol racun, tidak bisa dinasihati, langsung dia hantam cucunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu terjadi di sekitar kita dekat-dekat sini. Luar biasa kasus pergaulan bebas yang mengarah kepada seks bebas. Dari hari ke hari semakin meningkat akibat dari sebagian besar orang tua kita sudah mulai permisif membolehkan perilaku seperti itu. Itu yang membuat Allah menimpa bencana suatu daerah. Tersurat di surah Al-Qasas ayat 59. Yang ketiga, penyebab musibah menurut Quran. Allah berfirman di Quran surah Ar-Rum ayat 41. Kerusakan di darat, di laut, dan kerusakan di mana-mana. Itu karena ulah tangan-tangan jahil manusia. Banjir bandang yang terjadi di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu akibat dari tangan-tangan jahil manusia. Penebangan hutan secara liar untuk pembangunan suatu lahan, pembukaan lahan perkebunan yang tanpa berwawasan lingkungan, pembangunan pemukiman atau perumahan tanpa berwawasan lingkungan. Akibatnya hutan gundul. Setiap hujan, air hujan tidak meresap ke dalam tanah, tidak tertahan oleh akar-akar pohon, akhirnya tanah menjadi longsor, banjir, bandang melanda. Itu akibat tangan-tangan ulah manusia. Bukan karena kesalahan alam, bukan karena kesalahan Tuhan atau Allah. Tetapi hanya alam mulai bosan. Betul itu lagunya Ebit. Mungkin Tuhan dan alam sudah mulai bosan. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga atas dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita renungkan. Coba kita tanya pada rumput yang bergoyang. Jadi Allah dan alam sudah bosan dan tidak bersahabat dengan kita. Istilah saya, Allah sudah mulai bicara, Allah sudah mulai angkat bicara dan alam sudah mulai bicara. Yang keempat, tersurat di surah Al-Anfal ayat 25. Penyebab musibah karena diamnya para orang soleh dan soleha, termasuk para ulama, para dai, para ustaz, para mubalik, juru dakwah terhadap kemaksiatan di mana-mana. Contoh, saya itu sering ngeri, geleng-geleng kepala kalau menghadiri pesta di hotel-hotel berbintang di Makassar. Yang mengundang itu profesor doktor, tinggi pendidikannya. Lalu dia tayangkan di slide lebar di hotel, di berbagai sudut ruang hotel. Ketika anaknya berpelukan di Pantai Losari Beach, ketika berpelukan di hutan pinus Malino, ketika berpelukan di pinggir bendungan Bili-Bili, dan berbagai tempat rekreasi. Aduh, bagaimana ceritanya ini? Belum bisa orang bersentuhan sebelum ijab kabul. Ini membuat seperti ini. Bisa juga memicu terjadinya musibah seperti itu karena melanggar sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda, nanti orang bisa bersentuhan berbeda lawan jenis ketika sudah ijab kabul. Karena sudah diikat oleh tali pernikahan yang sah. Dengan mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi aneh, ironis dan menyedihkan, justru melalui forum atau mimbar yang terhormat ini saya menyerangkan kepada saudara-saudaraku, orang tuaku, guruku, seniorku, dimanapun berada, yang ditayangkan itu sebaiknya adalah ketika video-video, ketika proses pelamaran atau meminang, ketika pengajian malam pengantin, ketika
mempelai pria dan keluarganya beserta rombongan akan menuju rumah mempelai wanita untuk ijab kabul atau di masjid kah? Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal Bisur lantai 1 atau di lantai 2 dan sebagainya. Itu yang ditayangkan, bukan adegan-adegan ketika anaknya melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama. Ini juga memicu musibah diamnya para orang soleh dan soleha, termasuk para ulama, ustaz, mubalik, juru dakwah melihat kemaksiatan di mana-mana. Nah, yang kelima, musibah terjadi karena semakin banyaknya orang yang menghalalkan segala macam cara. Dan Allah kasih kenikmatan orang yang menghalalkan segala macam cara sebagai hadiah untuk surganya memang dunia, untuk orang-orang kufur. Allah kasih orang yang menghalalkan segala macam cara. Menghalalkan cara untuk mendapatkan jabatan dengan menyogok. Menghalalkan segala macam cara untuk menjadi ASN atau pegawai negeri sipil dengan menyogok. Menghalalkan segala macam cara untuk cepat jadi doktor dengan menyelipkan uang di karya ilmiah untuk dosen dan pengujinya. Menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan jabatan struktural. Menghalalkan segala macam cara untuk bisa jadi polisi dan tentara dengan menyogok. Allah kasih kenikmatan di dunia, tapi di akhirat nanti menjadi hina dina dan menjadi bahan api neraka dan menjadi pemicu terjadinya bencana. Karena ini termasuk maksiat dilarang oleh Allah. Surah Hud ayat 15 sampai 16. Allah memberi kenikmatan kepada orang yang menghalalkan segala macam cara, tetapi di hari akhirat nanti menjadi hina dina dan menjadi bahan bakar api neraka. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Berikutnya, yang ke-6, penyebab musibah menurut Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 155 sampai 150. Nah, Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Pasti Allah menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buah, kehilangan harta dan kehilangan jiwa. Ini Allah menguji kita. Kalau orang beriman kena musibah, itu sifatnya ujian. Kalau orang beriman campur aduk, terkadang beriman, terkadang berbuat maksiat, musibah yang menimpanya itu sifatnya teguran. Tetapi kalau orang kufur
kufur terhadap Allah, tertimpa musibah, sifatnya adalah asap atau hukuman. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang jelas Allah jelaskan di Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 155 sampai 156, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal juk wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish syabirin allazina isa asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti Allah menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, dan kehilangan jiwa. Termasuk tak terduga begitu mulusnya penerbangan dari Bangkok, dari Thailand, kurang lebih 5 jam, tapi menurut dugaan hanya karena burung masuk di mesin jet, tiba-tiba musibah menimpa Jeju Airlines, maskapai penerbangan milik Korea Selatan. Memang Allah menguji kita dengan musibah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, penyebab musibah menurut Al-Qur'an, yaitu para orang kaya, para hartawan, orang kaya, ulama, pemimpin, penguasa, tokoh-tokoh masyarakat melakukan khianat kepada Allah dan khianat kepada makhluk Allah. Seperti yang terjadi di zamannya Nabi Nuh, di zamannya kaum Lut, kaum Ad, dan kaum Samud. Ada memang sebagian dari pemimpin kita merasa tidak perlu yang namanya faktor agama. Itu yang disebut dengan sekularisme, sebagian kecil. Ini juga bisa mengundang bencana. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci mencegah bencana adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah, dan mari kita kembali kepada ajaran Quran dan kejaran As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah dengan dekat dengan agama dan dekat dengan agama, mengajarkan, mengamalkan ajaran Quran, insya Allah Indonesia akan menjadi negara baldatun tayyibatun warabul ghafur, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Insya Allah jauh dari musibah. Itu yang kita harapkan. Tetapi kapan kita kufur nikmat kepada Allah, melakukan berbagai kemaksiatan, kesoliman, apalagi syirik kepada Allah, musibah tidak akan berhenti melanda kita. Oleh karena itu, sebagai kata kuncinya adalah back to Al-Quran, kembali ke Al-Quran dan kembali ke As-Sunnah demi untuk selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saran yang kedua, mari kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kita dalam hal membuka lahan berwawasan lingkungan, membuka lahan perumahan, lahan perkebunan yang berwawasan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan hidup kita, menjaga hutan, menjaga suaka marga satwa. Saya heran kenapa Jepang hutannya masih alami, masih perawan, karena orang-orang di Jepang merasa sadar, mengamalkan ilmunya yang tinggi tentang pentingnya lingkungan hidup dan pentingnya suaka marga satwa. Di dekat kampus anak saya, Kanazawa University, itu berdekatan dengan bukit yang bernuansa hutan. Itu banyak beruang yang berbahaya bagi manusia. Tapi beruang tidak diganggu karena ada pantangannya, yaitu dalam bentuk lonceng. Jadi setiap mal-mal di Kanazawa City, ibu kota dari Provinsi Ishikawa, di sana kata provinsi diistilahkan prefektur, itu dibuat lonceng-lonceng, dan lonceng itu kalau berbunyi takut beruang. Suaka marga satwa, hewan-hewan dilindungi, hutan-hutan masih alami dan perawan di Jepang, dan lebih hebat lagi di Singapura. Sebagai negara kecil tapi negara terkaya ketiga di dunia menurut informasi yang saya baca, hutan buatan dibuat di kota Singapura. Oleh karena itu jangan kita sembarangan membakar hutan, khususnya yang banyak terjadi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Akhirnya mengganggu tetangga, merusak lingkungan hidup dan mendatangkan bencana. Sebagai kesimpulan bahwa menurut ajaran Quran ada penyebab
Ada 7 penyebab musibah. Yaitu firman Allah yang tersurat di surah Yasin ayat 19. Firman Allah yang tersurat di surah Al-Qasas 59. Firman Allah yang tersurat di surah Ar-Rum 41. Firman Allah yang tersurat di surah Al-Anfal ayat 25. Firman Allah yang tersurat di Al-Baqarah 155 sampai 156. Dan firman Allah yang tersurat di surah Hud ayat 15 sampai 16. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.